Baik. Berarti setelah Anda membuka itu rilis, ya gitu ya, Bepom rilis bahwa itu tidak terdaftar. Kemudian Anda mencari tahu ternyata Anda buka tuh tegelan yang tadi kan, nah, gitu ya. Nah, di situ kan ada penggunaan jarum suntik, ada jarum suntik di dalamnya. Iya, kenapa? Nah, yang Anda tahu, ya, kan Anda pengguna skincare, yang Anda tahu penggunaan jarum suntik itu bisa nggak secara umum atau harus ke dokternya? Awalnya saya nggak tahu Pak, tapi ketika barang itu sampai, makanya saya Google, akhirnya saya tahu kalau sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Makanya saya tidak berani menggunakannya. Itu salah satu juga alasan saya tidak berani menggunakan. Karena kan tidak ada tata aturan pakai, makanya saya searching, kok tidak ada BPOM apakah aman? Terus tidak ada expired dan ada jarum, ini bagaimana? Ternyata itu benar-benar tidak diperbolehkan ketika saya searching di Google. Oke. Artinya memang pada saat itu tidak ada penjelasan si Reja, dokter Reja ini tidak ada penjelasan ke live itu saat live tidak ada treatment ke klinik ya? Tidak ada bilang treatment di klinik, malah bisa dipakai di rumah, makanya saya mau beli Pak. Kalau ke klinik ngapain saya mau beli? Oh, dia bilang begitu? Iya, di rumah gitu kan? Iya. Dengan cara, ada nggak cara-caranya ya waktu dia live itu di? Ya memang ada sih Pak, cuma kan ya saya nggak fokus ya, nggak terlalu, cuma lihat emang ditusuk-tusuk kayak gini. Cuman kan saya nggak tahu pas ternyata barangnya sampai, ternyata kok bentukannya seperti itu, dengan jarum seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi soal setelah Anda tahu semua ini, produk Glow ini tidak terdaftar di BPOM, tidak punya nomor expirednya gitu ya, tidak ada cara penggunaannya di situ, disampaikan bagaimana menggunakan produk itu bagaimana gitu kan. Nah, setelah itu ya tadi saudara bilang kepada keterangan tadi ketemu dengan terdakwa ini di Sambal Setan. Nah, tujuan tadi saudara menyampaikan itu kepada kita, kenapa Anda menyerahkan ini kepada kita gitu? Apakah supaya saudara bisa dibantu oleh kita atau bagaimana? Iya benar, harapan saya semoga bisa dibantu Pak. Karena jujur saya adalah salah satu yang merasa benar-benar kecewa Pak, sangat-sangat kecewa. Apalagi ketika BPOM itu merilis, saya benar-benar merasa kok seorang dokter seperti ini ya, gitu, menjual produk dengan harga yang mahal, tapi ternyata tidak ada nomor BPOM, tidak ada, malah berbahaya kalau dirilis BPOM-nya. Makanya harganya 2.500.000 Pak, itu benar-benar harga yang sangat mahal menurut saya. Ya. Harganya berapa? 2.500.000 Pak, apalagi setelah saya tahu kalau itu produk tempelan yang harganya hanya ratusan ribu Pak. Oh, 2.500.000. Enggak, soalnya di BAP-nya dia itu disebut 750.000 harganya. Oh my God. Enggak Pak, ada invoice. 2.499.000 saya ada invoice. Bisa kami tunjukkan ke majelis ya. Soalnya di BAP-nya Reja itu 750.000. Anda belinya berapa? 2,5 juta? 2.499.000 sama bukti transfer saya ada semua Pak. Oke, mungkin yang ada ke depan lagi. Ini baru gong. Ini mana itu Pak? Penutup silakan lagi.
109.000. Iya benar. Dengan harga segitu Anda merasa kecewa, Sangat kecewa Pak. merasa tertipu atau enggak? Sangat Pak, saya tertipu, dibohongin. Jadinya saya meragukan kredibilitas seorang dokter Pak. Padahal kan saya ini masyarakat ya, yang seharusnya memang dibantu. Tetapi ini dari harga saya sudah terbuang cuma-cuma, dari hasil juga tidak ada, jangan kan hasil Pak. Itu saja tidak tahu produknya aman, malah berbahaya yang dijual kepada masyarakat. Oke. Jadi Anda merasa diri tertipu dan merasa bahwa ini dokter aja sebagai dokter ini bagaimana kredibilitasnya gitu kan, menjual yang tidak benar begitu. Nah, kemudian pada saat itu setelah semua itu bertemu Niki segala macam, bertemu dengan terdakwa ini gitu kan, pada saat itu Anda menceritakan terkait dengan produk ini, bagaimana respon terdakwa setelah mendengar cerita Anda? Kak Niki awalnya nggak percaya sama saya Pak. Kak Niki nggak mungkin seorang dokter berjualan dengan produk seperti itu. Kak Niki nggak percaya karena ya mungkin saya tiba-tiba aja menghampiri ya. Ya saya tunjukin buktinya, awalnya saya tunjukin semua invoice di handphone karena pada saat itu saya nggak bawa produk, saya cuma bawa handphone. Terus Kak Niki masih nggak mungkin lah, masa dokter nggak jualan yang nggak ada BPOM, nggak ada expired, ada jarum lagi. Itu Kak Niki memang nggak percaya sampai makanya saya minta tolong sama Kak Niki. Kak Niki tolong tunggu aku sebentar ya, aku pulang sebentar aja aku ambil produknya. Ketika dilihatkan produknya di situ baru Kak Niki percaya. Baru percaya. Iya. Pada saat itu yang Anda tahu Nikita, Anda memberitahukan juga nggak kepada Nikita kalau produk ini tidak terdaftar di BPOM? Iya Pak. Saya menjelaskan. Anda sudah jelaskan Iya, juga? saya menjelaskan Pak. Saya jelasin semuanya dari awal pas saya ketemu dengan Kak Niki, saya menghampiri. Tapi Kak Niki kan tidak percaya tadi Pak. Makanya saya izin pulang dulu sebentar, minta waktu sama Kak Niki. Dan Kak Niki alhamdulillah menunggu saya, makanya ketika lihat barang tersebut baru Kak Niki percaya dengan apa yang saya bilang, kalau sebenarnya itu semua nggak ada nomor depo, nggak ada tata aturan cara pakai, dan memang ada jarum, nggak ada expired, nggak ada nomor Coba BPOM. jangan diulang-ulang ya. Oke. Udah terus ya. Baik. Selanjutnya ya. Setelah itu sudah berlanjut gitu Iya. kan. Nah, berkaitan dengan produk ini, apakah Anda tahu atau pernah lihat gitu ya, terdakwa ini melakukan postingan di media sosialnya terkait dengan produk ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Anda pernah melihat enggak kalau akun lain atau di TikTok, bahwa selain di TikTok atau di media sosial Instagram dan seterusnya itu, bahwa Nikita ini melakukan review terhadap produk ini? Tidak pernah Pak. Atau produk yang lain punya Dokter Eja itu? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Iya. Produk Anda Salmon DNA tahu? Tahu salmon DNA. Pernah di review atau di live TikTok kan nggak sama Nikita ini? Tidak pernah sih Pak. Saya sering melihatnya itu di Doktif Pak. Di mana? Di akun Doktif. Di akun Dokter. Iya, yang DNA salmon itu. Oh, jadi di akun kita tidak ada soal review-review terkait dengan produk ini? Tidak ada. Nah, kalau yang selain di TikTok itu, di YouTube ada nggak? Misalnya, nggak ada juga. Di media sosial lain yang Anda tahu tidak pernah ada? Tidak pernah ada Pak. Oke. Nah, saya mau tanya soal Anda pernah nggak tahu ya soal adanya percakapan video yang beredar antara Ismail Marzuki dengan Dokter Reza yang tadi Anda sebutkan yang menjual produk itu? Untuk mendengar saya tidak Pak, tapi saya tahu karena itu seliweran di TikTok Pak. Tapi saya tidak mendengarkan apa isi itu karena memang itu seliweran dan memang kata rekaman ilegal ini gitu seperti itu. Tapi saya tidak mendengarkan Pak karena memang saya Isinya tidak tahu apa Tidak tahu. percakapan itu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kalau yang Anda tahu di media sosial itu di kita terdakwa ini apakah pernah memposting di Instagramnya, di TikToknya gitu kan?
terkait dengan hal-hal yang menjelek-jelekan produk ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah juga. Tidak. Salmon DNA? Tidak. Tidak pernah juga. Nah, yang memposting di apa media sosial yang Anda tahu siapa? Yang saya tahu memang dokter yang posting kalau salmon DNA itu Pak. Oh, selain dari itu tidak tahu. Sama info selain dari itu saya nggak tahu. Oke. Dilanjutkan ini. Izin yang mulia, saksi. Saya mau tanya, saudara kan beli produk tersebut ya dari pertama kalinya dari akun TikTok atau dari apa, dari Dr. Reza Gladys? Pembelian pertama. Iya, awalnya bisa beli produk itu seperti apa? Bisa Awalnya itu diceritakan? saya melihat bulan Agustus itu beberapa kali itu sering saya lihat di TikTok karena kan memang saya seliburan nyari. Coba yang sudah ditanya kita Baik ya, sudah ditanya ya. ya kalau begini, apa yang menyebabkan saudara itu sangat percaya dengan produk tersebut yang di-like-kan oleh Dr. Reza? Karena beliau seorang dokter Pak, ya pasti saya percaya. Oh, karena Itu beliau berganti pertanyaan yang sudah Baik, yang mulia. sudah ditanya ya. Oke, baik yang mulia. Terkait Nyatanya kita tidak perhatian sehingga kita mengulang-ulang kan begitu ya. baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terkait saudara kan sekarang sudah merasa, tadi saudara katakan itu merasa sudah dibohongi, merasa tertipu dan lain sebagainya. Apakah saudara pernah melakukan upaya hukum atas rasa kecewa saudara itu, semisal melaporkan atau apa ke pihak yang berwenang? Untuk upaya hukum itu saya belum berani sih dalam ini. Laporan polisi apa saudara pernah melaporkan? Laporan polisi. Oh, Saya sempat melaporkan itu baru-baru ini setelah keluaran Bepom Pak. keluar Bepom Iya. melaporkan. Sebelum aja pernah lapor atau tidak begitu. Pernah kapan, bulan apa, tahun berapa Iya. itu. Tahun ini di Agustus Pak. Pernah dilaporkan ya? Iya. Oke. Terus tadi kan saudara menyebutkan Bepom ya, Bepom tadi. Iya. Melihat Bepom itu di akun Bepomnya apa? Benar di akun Bepom. Pernah saudara lihat yang apakah Iya, seperti ini? Iya itu. Tadinya itu seliweran di TikTok, terus saya langsung cek ke akun Instagram Bepom. Oke, yang ini ya, temuan Bepom nggak bisa glowing booster cell tidak terdaftar di Bepom. Iya benar Pak. Boleh memperlihatkan yang mulia? Untuk umum, saksi silakan maju. Terus saudara saksi selain daripada saudara pernah membeli produk ini bukan kepada kami semuanya di sini, apakah saudara juga pernah membeli produk lainnya kepada Dr. Reza? Tidak Pak, karena saya sudah benar-benar dikecewakan dan ditipu Pak. Cukup waktu itu aja dan tidak pernah Sangat membeli cukup Pak. lagi. Terus atas tertipu tadi berarti sudah melaporkannya di sekitar bulan Agustus gitu ya? Iya. Saudara pernah melihat akun daripada Dokter untuk terkait review produk ini? Kalau yang itu sih saya nggak pernah lihatnya Pak, cuman yang produk-produk lain yang overclaimnya. Overclaim. Iya, misal produk-produk yang bukan glowing booster kayak DNA salmon. Termasuk produk-produk daripada Dr. Reza tadi. Dr.
aja mungkin saudara tahu ya. Iya. Ada pada saat bulan tadi ada janji-janji manis terkait produk tersebut yang diungkapkan Iya oleh Pak, Dr. makanya Reza. saya tertarik karena janji-janji manisnya Dokter Reza tersebut yang bilang bisa putih, glowing, aman, tanpa efek Itu samping. pertanyaan yang lainnya sudah ditanyakan. Kalau rekannya bertanya, silahkan diperhatikan. Baik yang mulia, baik Sehingga yang kita mulia. tidak mengulang-ulang dan majelis itu tidak selalu mengingatkan, kan begitu ya. Saudara tahu nggak seberapa sering Dr. Reza itu mempromosikan produk itu? Kalau tahu seberapa sering saya nggak tahu, yang pasti awal-awal Agustus itu saya sering banget melihatnya, makanya saya akhirnya tergiur untuk membeli produk tersebut Pak. Tapi sampai sekarang itu saudara itu tidak pernah menggunakan produk ini ya? Tidak pernah Pak. Bayangkan Pak kalau itu masuk ke tubuh saya ternyata berbahaya. Oke, kan itu saudara tadi kan beli itu kan jauh ya dari 2000 Agustus 2023. Coba diperhatikan juga ya. Dia beli tapi tidak pernah memakai karena tidak ada izin-izinnya menurut dia. Pertanyaan yang lain lah. Baik kemudian, baik kemudian, baik kemudian. Sementara cukup yang mulia. Masih ada? Tolong yang sudah ditanyakan jangan diulang ya. Siap yang mulia. Saudara saksi, saya ingin menegaskan. Saudara saksi, waktu ketemu di Kemang, saudara saksi ini kan bercerita tentang produk itu. Dan apakah melihat saudara kita ini memposting yang jelek? Tidak. Tidak. Nah, postingan seperti apa yang diposting oleh saudara Nikita Mirzani? Tidak Yang ada. anda tahu, tidak dipostingkan. Kemudian, apakah saudara saksi mempunyai referensi atau mengetahui bahwa atau pernah baca gitu ya, bahwa BPOM itu mengeluarkan produk skincare yang mempunyai izin BPOM itu tidak dengan jarum suntik? Pernah nggak tahu tentang itu? Sebelumnya saya nggak tahu, semenjak saya beli itu saya Google baru akhirnya saya tahu ternyata Saudara tidak saksi boleh. tahu ya? Iya. Baru tahu bahwa izin BPOM itu hanya mengeluarkan produk skincare yang dioleskan tanpa ada jarum suntik. Iya benar. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui juga nih, referensi mungkin pernah baca di Google atau apa gitu tentang undang-undang tenaga kesehatan yang dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Izin yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Izin yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan saya mengetahui untuk ahli. Saya hanya tanya dia pernah baca. Jadi saksi ini tidak dalam pendapat ya. Dia beli ada produknya, ada jarumnya. Ya, saya Maka paham. jarumnya itu boleh dipakai atau tidak, ya itulah faktanya ada jarumnya. Baik, yang Nanti mulia. silakan ditanggapi ya. Baik yang mulia, saya tidak menyatakan pendapat, saya hanya tanya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan. Oke, Gitu. pernah mendapat penjelasan seperti itu ya. Iya. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui hal itu, saudara merasa menjadi korban penipuan seperti itu ya. Benar. Nah, untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan kan belum ada ya. Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada Badan Perlindungan Konsumen untuk melaporkan hal-hal terkait seperti ini? Untuk perlindungan konsumen saya belum tahu sih. Belum tahu ya. Cukup dari saya yang mulia, terima kasih. Silakan mendakwa kalau ada pertanyaan. Mohon yang sudah ditanya jangan diulang ya. Saudari saksi, kita pernah ketemu waktu itu di tahun 2024 di malam hari setelah saya melakukan pekerjaan live PA bersama Maknya dan tim saya. Yang mau saya tanyakan, saudari saksi, apakah saya pernah berkata ketika bertemu dengan saudari saksi mendapatkan produk ini di tempat makan untuk meminta uang atau memeras yang namanya Reza gratis? Tidak pernah, Pak. Tidak ada. Tidak ya, jadi tidak ada percakapan antara saya dan Mbak untuk meminta sejumlah uang kepada Reza ya. Tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, apakah setelah perjumpaan kita di rumah makan itu kita komunikasi lagi atau saya ada nggak berkata ke Anda mengambil keuntungan dari permasalahan produk ini? Tidak ada komunikasi lagi, Kak. Hanya saat di Iya, malam hanya hari saat itu ya. malam itu aja. Ya,
selanjutnya, sebagai saksi, apakah Anda pernah menonton live jualan TikTok Reza Gladys? Apa yang kamu sering lihat? Bagaimana kalau dia berjualan di TikTok? Dan apa aja yang sering dikatakan atau dijanjikan kalau sedang berjualan? Tadi kalau misalkan Dokter Reza itu sering live, dia berjanji kalau misalkan memakai ini bisa putih, bisa cerah. Dalam berapa, dia ada ngomong nggak dalam berapa harinya? Misal pakai produk ini bisa glowing dalam waktu 3 hari gitu. Kalau dalam waktu 3 hari itu nggak kan, biasanya tuh Dokter Reza bilang ini udah pasti cepat, bisa seminggu 2 minggu udah pasti, apalagi ini kan harganya mahal. Ya Allah, seminggu 2 minggu. Ya baik, terima kasih saksi. Terima kasih Seminggu 2 minggu. Oh, satu lagi yang mulia, maaf lupa. Saudari saksi, kenapa Anda minta tolong ke saya? Kan banyak artis lain yang terkenal juga. Maaf Kaniki sebelumnya, karena kebenaran kan waktu itu saya memang beli makan dan melihat Kaniki, di mana Kaniki pada saat itu memang salah satu artis yang mensupport salah satunya Doktif yang menyuarakan isu-isu overclaim, makanya saya berharap Kaniki bisa membantu saya. Berarti Anda pengguna TikTok juga kan, main sosial media. Iya benar. Anda tahu nggak kira-kira saksi siapa aja sih yang sudah mereview produknya Reza Gladys ini selain Doktif? Kalau sejauh ini sih saya baru lihatnya sih Doktif sih yang sering mereview produk. Oke, terima kasih yang mulia. Silakan penuntut umum kalau ada. Terima kasih yang mulia menjadi saudara saksi ya. Iya Pak. Jadi saudara saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa itu tanggal 7 Agustus ya. Bertemu. Nah, bertemunya tanggal berapa? Beli produk itu tanggal 7 Iya. Agustus 2023. Iya. Ketemunya bisa ingat tanggal berapa? Pasti Ketemu saya lupa banget sih Pak, pokoknya di Oktober 2024. Oktober 2024. 2024. Jadi ada range 1 tahun Iya benar. dari saudara Kita stop dulu ya, kita dengarkan ada. Thank you Hendra. Azan dulu ya saya. Lagi azan. Terima kasih Cantika. Terima kasih. Thank you. Thank you.
Dari surat dicabut tidak dilanjutkan. Terima kasih mulia. Terima kasih mulia. Lanjutkan ya. Jadi ada rate 1 tahun dari saudara memiliki produk ini sampai saudara ketemu terdakwa. Benar Pak. Selama 1 tahun tersebut, saudara barang tersebut ada Tetap layar ke. Di rumah saya di rumah saudara. Tidak pernah saudara gunakan. tidak. Tidak pernah saudara gunakan. Absen. Tidak pernah saudara komplain dalam 1 tahun tersebut. Tidak pernah. Ya. Tidak. Ke Raja Gadis. Iya. Tidak pernah. Alasannya? Alasannya tadi Pak, karena saya memang benar-benar udah merasa kecewa pas barang itu datang udah Kenapa seperti tidak? itu. Orang kecewa kan komplain. Ya, Kan Pak, mahal. saya Saudara bilangnya mahal. sangat mahal Pak. Kemudian saudara merasa kecewa. Kenapa tidak kecewa kepada orang yang menjualnya? Dan saya kecewa karena saya tidak mau lagi membeli, saya sudah Saya tahu saudara tidak mau beli, tapi tidak Iya. komplain tidak. Tidak. Saudara tadi mengatakan saudara Google bahwa ini tidak ada berbohongan segala macam. Benar. Saudara ada laporan ke berbohong? Tidak. Terkait produk ini tidak? Tidak. Selama tahun itu ya? Tidak. Tidak ada laporan ke polisi setahun itu juga? Tidak. Kemudian setelah ketemu saudara, saudara bertemu. Nah kemudian habis itu saudaranya sebagai followersnya, saya tidak mau ya, saya tidak akan menanyakan masalah produk lebih lanjut. Iya. Ini bukan perkara perlindungan konsumen atau perkara perlindungan kesehatan. Iya. Jadi saya yang saudara tahu yang terkait dengan perkara ini. Pertanyaan aja, pertanyaan apa? Nah, saudara Kalau terdakwa yang ada tidak saudara saksi ya. Nah, saudara saksi saat itu menjadi followersnya terdakwa tidak followersnya di TikTok Tidak. Tidak. bukan followersnya. Bukan. Oh, jadi saudara bisa melihat review-reviewan. Kan saya bilang tidak pernah review jelek. Terdakwa di kita misalnya tidak mereview jelek mengenai Glavicia. Saudara bagaimana bisa tahu kalau saudara bukan followers? Di TikTok kalaupun nggak follower sering Iya. pede Pak. Betul. Tapi maksud saya saudara tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Kalau live, Kalau live sering muncul di FYP TikTok. nah sekarang saya tanyakan, apakah saudara pernah melihat ini? Karena ini sudah ada digital forensik. Pertama, sebelum kita tunjukkan ke depan, saya mau nanyakan dulu. Pada tanggal 14 Oktober, saudara pernah melihat yang terdakwa pernah melihat ini mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun, kayak dokter siapa Glavicia, yang lagi itu di indoktif Glavicia, yang jual lotion pemutih, gua pernah ketemu Glavicia kulitnya abu-abu, ada pakai lotion yang pemutih yang nggak luntur, nggak ada kalau mau suntik untuk perawatan jadi amat hari dan seterusnya. Tidak pernah ya. Kemudian kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lebih bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi kulitnya berbeda-beda, padahal sendirinya nggak pakai itu, makanya tuh dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok, pada flexing aja kerjaannya gua nggak ngerti dan seterusnya. Tidak pernah lihat. Terus yang satu lagi tadi tunjukkan saya. silakan maju penasihat hukum. Tidak pernah lihat. Yang Oktober 2024. Tidak. Saudara, sama saudara kita dari tanggal berapa? Bulan apa? Oktober 2024 tanggalnya kayaknya tidak. Nah, nilainya 14 Oktober saudara dari tidak. Silakan dulu lagi. Jadi setelah diperlihatkan, saya ingin meluruskan, Iya Pak. saudara mengenai live yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat atau memang tidak ada. Saudara tidak ada, tidak pernah ada. Tidak pernah lihat, tidak Tidak tahu. pernah melihat. Iya. Oke. Nah kemudian setelah itu terdakwa bilang tadi pernah ada pembicaraan Dr. Reza Gadis dengan Ismail. Saudara bilang ada sering dengar. Si Burani Pistol, Si Burani Pistol. iya.
tapi saudara Tidak dengar. tidak mendengar. Tidak, cuma kalau seliweran di TikTok itu kan kita ada judulnya gitu kan Pak, FYP, sering orang edit gitu loh. Ini rekam ilegal terkait Ismail Marzuki dan Reza Geladi. Cuma saya nggak dengar. Oh, tidak ada sama sekali Iya, gitu aja. Kalau mengenai ada judulnya kan saudara ada judulnya tuh. Mengenai ada permintaan uang 5 miliar Oh, nggak dan tahu. 4 miliar. Enggak. Oh, terus berarti itu tidak tahu saudara? Tidak. Terus adanya uang pengiriman dari Reza Geladi ke Mita Bridana atas permintaan Ismail 5 miliar, 4 miliar. Tidak juga Pak, karena saya nggak fokus ke Kalau situ. tidak fokus ke sana. Iya. Jadi saudara tidak melihat itu ya. Iya. Jadi saudara tidak mengerti mengenai ini. Tidak masalah uang itu. Mohon izin Bapak, saya yang mulia menambahkan sedikit saja. Hanya merinci timeline-nya saja ya. Baik Bu. Tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa saksi pernah bertemu di bulan Oktober tahun 2024. Benar Bu. Kemudian saksi ada memberikan apa lagi selain produk itu yang tadi saksi bilang dulu Tidak ada. kepada terdakwa, hanya itu saja. Iya. Setelah itu tidak ada komunikasi. Tidak ada tukar-tukaran nomor handphone. Tidak ada sama sekali. Sampai saksi akhirnya bisa datang jadi saksi sekarang. Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya Bu. Siapa? Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya. Kemarin tukar-tukaran alamat rumah juga. Enggak, ternyata mereka lihat kan saya sempat ngasih ini Bu, invoice dan ini saya airdrop. Ternyata di invoice saya itu ada alamat Di airdrop kemana? ke tim Kaniki. Kan waktu itu nggak percaya, kan saya tadi bilang kan tim Kaniki itu nggak ada percaya, terutama Kaniki sih nggak percaya sama saya. Makanya saya tunjukin ini invoice-nya nih ininya, ini saya kirim terus mohon tunggu sebentar, saya isi pulang sebentar ambil produknya. Ini Ismail. Nggak tahu banyak banget rombongannya Kaniki. Dokter Oki, bukan. Dokter Oki lah, ada dokter Oki lah. Data kami soalnya